一枚灵石，我出了。嗯。这人的实力很强。Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum dimulai, Mimin ingin menginfokan jadwal upload untuk Donghua Spirit Sword Samurai ke depannya. Dimana karena kita harus menunggu episode terbarunya lagi, maka kedepannya Mimin akan upload tiap hari Senin untuk Donghua Spirit Sword Samurai. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part ke-33, dimana pada part kali ini akan menjelaskan perselisihan antara Chuhyun dan juga orang-orang yang ada di konferensi pahlawan elit. Ayo, gimana kah keseruan dari filmnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, ketika Chuhyun menyuarakan dirinya untuk ikut menawar Sushia, hal itu membuat orang-orang di sana terkejut. Karena apa yang Chuhyun lakukan berarti berani menyinggung tuan muda dari keluarga Liu. By the way, orang-orang di sini belum mengetahui tentang identitas Chuhyun ya, yang merupakan masa kehormatan dari Pavilion Wanjian. Kemudian, Liuan juga menyombongkan dirinya kepada Chuhyun dengan menggunakan identitasnya agar membuat Chuhyun takut. Namun, Chuhyun tidak peduli dengan hal itu, dan bahkan Chuhyun juga menyindir aula bela diri Jingfeng yang hanya menjual reputasinya seharga satu batu roh. Padahal aula bela diri Jingfeng merupakan aula besar yang sudah berusia 100 tahun lebih. Setelah mengatakan hal itu, Chuhyun pun hendak pergi bersama Sushia, namun tiba-tiba dihadang oleh penjaga milik Liuan. Di sini, Liuan menjelaskan kalau dalam konferensi ini, jika ada yang menawar lebih dari satu orang, maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara bertarung. Dan tentu saja, Chuhyun pun menerima peraturan itu, dan kemudian bertarung melawan penjaga milik Liuan. Di sini, orang-orang yang menonton meremehkan Chuhyun dan berkata bahwa Chuhyun akan kalah dalam satu serangan. Namun hasilnya, Chuhyun dapat mengalahkan penjaga tersebut dan bahkan hanya menggunakan satu tangan saja. Melihat itu, kedua murid dari sekte Dalojin berkata bahwa kekuatan Chuhyun bisa dibilang kuat. Namun mereka masih saja menyombongkan dirinya dan meremehkan Chuhyun. Lalu setelah pertarungan tadi, Lee Seon pun mengumumkan bahwa Chuhyun pemenangnya dan berhak mendapatkan Sushia. Kemudian pelelangan harta selanjutnya pun dimulai, dan ada seseorang yang melelang sebuah bahan spiritual yang hampir mencapai tingkat 5. Dan setelah beberapa orang menawar, barang itu pun dimenangkan oleh Lin Jungyuan karena tidak ada yang berani melawannya. Dia memberi tanaman itu hanya untuk diberikan kepada Liu Xiun, yang sepertinya dia ingin mendapatkan hati Liu Xiun. Selanjutnya, ada seseorang yang menawarkan sebuah buah roh untuk ditukarkan dengan senjata tingkat raja dengan 3 pola. Buah itu bernama buah jiwa Void, yang merupakan bahan spiritual tingkat 6, yang memiliki kegunaan untuk memulihkan jiwa yang terluka. Dan perlu kalian ketahui, senjata tingkat raja dengan 3 pola memiliki harga senilai lebih dari 1 juta batu roh ya. Lalu terlihat Xiahun yang menginginkan buah tersebut, yang mana sepertinya untuk meningkatkan kekuatan milik Xiahun, dia harus memakan buah roh yang memiliki kegunaan untuk kekuatan jiwa. Namun di sini Liu Xiun juga tertarik dengan buah itu,
dan langsung meminta orang yang menjualnya untuk ikut ke rumahnya setelah konferensi ini berakhir untuk menukarkan dengan senjata tingkat raja 3 pola. Tapi sebelum itu, Chuhyun juga ingin menawar buah tersebut. Dan karena Chuhyun tidak memiliki senjata raja 3 pola, Chuhyun pun ingin menukarkannya dengan sebuah teknik bela diri. Setelah melihat gulungan itu, orang itu pun setuju untuk bertukar dengan Chuhyun. Karena teknik yang diberikan oleh Chuhyun merupakan teknik tingkat surgawi yang sangat menarik bagi praktisi nirvana, yang mana teknik ini sangatlah susah didapatkan. Melihat itu, Liyuan pun menjadi kesal karena ada yang berani merebut barang yang diinginkan oleh kakaknya. Dia lalu menyuruh Chuhyun untuk keluar dari tempat ini karena menurutnya Chuhyun hanya mengacaukan saja. Wang Dechuan juga membela Liyuan karena Liyuan ini adalah tuan muda dari keluarga Liu yang mana di masa depan akan menjadi patriark keluarga Liu yang akan mendominasi seluruh kota Kongsing ini. Namun, Jin tidak takut dengan ancaman itu dan malah menantang Liyuan apakah dia memiliki kemampuan untuk dapat mengusirnya. Mendengar itu, orang-orang di sana terkejut dengan sikap Chuhyun yang berani melawan keluarga Liu. Dan bahkan karena ingin mendapatkan hati Liu Xiun, Ling Jungyuan dari sekte Daluo Jin juga ingin mengusir Chuhyun. Namun tentu saja Chuhyun tidak takut, dan bahkan Chuhyun juga mengatakan jika penguasa sekte Daluo Jin ada di sini, maka dia pun tidak akan bisa mengusir Chuhyun. Mendengar itu, Lin Juang pun tentu saja menjadi emosi dan kemudian menyerang Chuhyun. 今日穷极整座北荒域，纵使是大罗金都没那个资。 Lalu di saat mereka ingin bertarung lagi, Liu Xiun pun menahan mereka dan berkata bahwa dirinya saja yang akan melawan Chuhyun. Karena ini adalah urusan dirinya dengan Chuhyun untuk mendapatkan buah roh tersebut. Di sini dengan percaya diri, Liu Xiun berkata akan menang melawan Chuhyun karena dirinya sudah berada di ranah roh surgawi tingkat 5. Sedangkan Chuhyun hanya di ranah roh surgawi tingkat 3. Tapi tentu saja Chuhyun tidak takut dengan hal itu dan Chuhyun tidak akan menyerah untuk buah roh tersebut. Mendengar jawaban Chuhyun, Liyuan mengira Chuhyun ini sebenarnya tidak ingin mendapatkan buah roh tersebut, tetapi hanya ingin meningkatkan reputasinya dengan memanfaatkan ketenaran milik kakaknya, yang mana dia berpendapat walaupun Chuhyun kalah dari pertarungan ini, tapi namanya akan menjadi terkenal berkat melawan Liu Xiun. Di sini, Liu Xiun pun berpikir apakah benar dirinya hanya ingin dimanfaatkan. Dan karena Liyuan berpikir begitu, perebutan buah itu pun tetap akan berlangsung. Namun, Jin tidak akan bertarung melawan Liu Xiun, melainkan bertarung dengan master aula bela diri Jingfeng yaitu Wang Dechuan. Di sini, Liyuan sangat yakin bahwa Wang Dechuan akan memenangkan pertarungan itu karena ilmu pedangnya sangatlah tinggi dan akan memberikan pelajaran bagi Chuhyun. Dan kemudian mereka pun bertarung. Di sini, Jin pun dapat dengan mudahnya mengalahkan Wang Dechuan, dan orang-orang di sana terkejut dengan hal itu, karena Jin bisa mengalahkan Wang Dechuan dengan 3 jurus saja. Padahal kultivasi mereka sama-sama di ranah roh surgawi tingkat 3. Kemudian setelah itu, di saat Chuhyun berbalik arah, Wang Dechuan malah mengambil kesempatan ini untuk menyerang Chuhyun. Namun Chuhyun bisa menahan serangan itu. Dan karena perbuatan itu, Jin pun menjadi kesal karena Wang Dechuan tidak memiliki etika seseorang praktisi pedang. Dan karena itu, Jin pun menghukum Wang Dechuan dengan menghilangkan satu lengannya. Setelah itu, Jin pun meminta haknya untuk mendapatkan buah jiwa Void karena dirinya telah memenangkan pertarungan tadi. Tapi di sini, Liyuan sempat ingin menghalangi Chuhyun.
Dan karena itu, Cimpo memberikan peringatan kepadanya dengan mengeluarkan niat pedang kepada Li Yuan. Di sini, Cuyun juga mengancam Li Yuan. Jika dia berani menghalangi Cuyun lagi, maka lain kali Cuyun akan menghabisi dirinya. Dan Li Yuan pun yang tadinya sangat sombong akhirnya menjadi ciut. Dan karena Cuyun telah memenangkan pertarungan tadi, Liu Xun pun berkata dia tidak akan merebut buah roh itu lagi. Dan akhirnya Cuyun pun mendapatkan buah roh tersebut. Namun, di saat Cuyun ingin mengambilnya, ada salah satu orang yang berkata menginginkan buah itu juga. Dan setelah itu, part ke-33 pun selesai. Oke bosku, sampai di sini dulu ya part kali ini. Nanggung banget ya bosku. Tapi mau gimana lagi, kita harus menunggu episode selanjutnya rilis lagi. Dan menurut kalian, siapa ya kira-kira orang yang mencari gara-gara ke Cuyun? Minta dikasih paham nih orang sama Lord Cuyun ya. Belum tahu aja dia siapa itu Cuyun. Oke, kita akan mengetahuinya di part selanjutnya ya, mengenai orang yang mencari gara-gara ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!